Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sahri sadri wa yassiri amrin wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang merupakan warga RW 06 yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang terhormat Ketua RW 06 Bapak Andri Suseno beserta staf dan jajarannya. Kemudian yang terhormat Ketua RT 01 sampai dengan yang begitu hebat dari ketua RT-nya, mudah-mudahan ketua RT-nya disehatkan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rasa syukur dan doa kita kepada saudara-saudara kita yang belum bisa bergabung di majelis taklim ini. Mudah-mudahan saudara-saudara kita atau tetangga kita yang belum bisa bergabung disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang bekerja mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang lagi dalam perjalanan jauh maupun kemanapun mudah-mudahan sampai pada tujuannya. Kemudian yang berikutnya, kita sebagai warga, kita sebagai umat manusia, urusan kita mendapatkan ilmu dari guru kita nanti itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengizinkan ilmu yang kita dapatkan hari ini itu adalah melainkan izinnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Al Mukarram Al Ustadz Agus Supriyatna yang telah menyampaikan sambutannya perwakilan dari Ketua DKM Masjid Al Mukhlisin. Bapak-bapak hadirin rahimakumullah, acara yang selanjutnya yaitu pembacaan Al-Quran yang insyaallah akan dibacakan oleh Al Mukarram Bapak Ustadz Jalaluddin. Kepada Al Mukarram Al Ustadz tafadhal bil mashkurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفصحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم
وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة. ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات. فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله
خبير بما تعملون صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Rabbil Alamin. Jazakallahu khairan kasirah ahsanal jazak kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Jalaluddin yang telah membacakan kalam ilahinya, ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat demi ayat, huruf demi huruf Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, kemuliaan khususnya buat kita semua, umumnya buat kaum muslimin wal muslimat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin para bapak jamaah, acara yang selanjutnya yaitu acara inti pengajian bulanan yang insyaallah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Bapak Ustaz Ripai, Bapak Ustaz Ahmad Ripai dari Perumahan Daun Permai. Kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Ahmad Ripai, tafadhal bil masykurah. Wah, ada jahe nih. Jahe. Apa nih di atas, Tad? Apa nih? Yang tadi isi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khair illallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana bi ni'matin faminallah. Bismillahi masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi la siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Para hadirin kaum muslimin yang saya muliakan, wabil khusus yang kami hormati guru kita bersama Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Imamuddin, selaku orang tua saya, guru saya, sahabat saya. Juga yang kami hormati Bapak Ustadz Mustaqim, hanya orangnya nggak ada nih. Belum datang. Bapak Ustadz Agus Supriyatna, Bapak Ketua RW 06 Bapak Andri Suseno. Ada Pak, datang? Hadir ya? Insyaallah. Bapak Binroh RW 06 Bapak Ustadz Mustaqim. Oh udah nih, tulisannya kecil-kecil ya. Bapak Ketua RT 1 sampai 11 hadir semua Pak? Hadir, Masya Allah, barakallahu fikum. Wabil khusus Ketua RT 010 Bapak Edi Haryanto ada hadir? RT 010. Ketua Musola Makmur Mutakin Bapak Ustadz Sarbani ada? Mana orangnya tadi? Oh tadi ngasih minuman saya. Kepada para asatid jamaah sekalian yang mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu-satu karena nggak ada namanya di sini. Mau saya sebutin namanya nggak ada Pak di sini, cuman berapa orang. Namun demikian tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya kepada bapak-bapak sekalian.
Puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla atas karunia yang Allah limpahkan kepada kita, wabil khusus pada malam hari ini kita semua bisa hadir di tempat yang sangat mulia ini dalam rangka kajian bulanan. Mudah-mudahan tidaklah kita duduk di tempat ini terkecuali semua hajat kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun urusannya akan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang banyak utang mudah-mudahan segera lunas. Tapi dibayar, Pak. Jangan doa doang, bayar kagak lunas utangnya. Yang belum dapat jodoh mudah-mudahan pulang dari hari ini dapat jodoh. Yang mau nambah istri mudah-mudahan pulang dari pengajian ada janda yang mau. Aminnya kencang amat nih, banyak berminat kayaknya. Urusan janda aja cepet banget aminnya ini. Sebagaimana Nabi mengatakan, maning taqala liya ta'alama ilman ila khufirallahu qabla an yakhtuwa. Barang siapa yang berpindah-pindah tempat dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah akan memberikan ampunan sebelum kakinya melangkah. Mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpah untuk junjungan kita baginda agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya istiqomah menjalankan ajarannya, dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita semuanya akan mendapatkan syafaatnya, dan kita tergolong umat Nabi Muhammad yang akan berkumpul di surga bersama junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang saya hormati, dalam kesempatan kali ini saya sedikit akan menyampaikan salah satu hadis yang dikutip oleh Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi dalam kitab Nashul Ibad. Di dalam makalah yang kelima, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau menyampaikan dalam satu hadisnya, sayati zamanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan, yuhibuna dunya wa yansawna al-uqbah, wa yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur, wa yuhibuna al-mala wa yansawna al-hisaba, wa yuhibbunal iyal wa yansawnal hur, wa yuhibbunan nafsa wa yansawnallah. Ada 5 perkara yang Nabi sampaikan, bahwasanya dulu Nabi pernah mengatakan dalam satu hadis, sayati zamanun ala ummati, akan datang terhadap umatku, datang masa pada umatku, yuhibuna khamsan wa yasawnal khamsan, umatku akan cinta kepada 5 perkara akan tetapi melupakan 5 perkara, cinta kepada yang 5 akan tetapi lupa kepada yang 5. Yang pertama kata Nabi, yuhibuna dunia, nanti umatku akan berbondong-bondong untuk cinta kepada dunia. Dunia yang Nabi sebutkan, ad-dunya mazru'atul akhirah, dunia itu tempat menanam bagi alam akhirat. Kita sekarang di alam dunia, diberikan umur di alam dunia, dari kita lahir sampai kita wafat kita di alam dunia. Sekalipun kita dilahirkan oleh kedua orang tua kita, diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup di dunia, tapi tidak diperintahkan untuk cinta kepada dunia. Karena orang cinta dunia itu terlaknat, orang cinta dunia itu jelek. Berarti nggak boleh dong kita nyari dunia? Boleh. Kata siapa nggak boleh nyari dunia? Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya. Agama Islam tidak melarang umatnya untuk mencari dunia. Carilah harta sebanyak-banyaknya. Juga mengatakan, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Carilah duniamu seakan-akan engkau hidup selamanya. Ini kalau bapak-bapak kerja, semangat yang kerja.
Ini kalau mau berangkat kerja jangan ingat mati, Pak. Ini repot kalau orang mau kerja ingat mati. Mau ke toko ingat mati. Mau ke pabrik ingat mati. Ini buka toko, jangan-jangan ntar mati, lemes Pak dagangnya. Mau kerja ingat mati, lemes kita mah. Nabi ngasih resep, i'mali dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah hidup selamanya. Berarti kita kerja yang semangat, cari dunia sebanyak-banyaknya. Tapi ada warning kata Nabi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu khodan. Tapi beramalah, berbuatlah, bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah besok kita mati. Ini menandakan bahwa tatkala kita mencari dunia, semangat kita cari dunia. Tapi setelah dunia itu kita dapat, udah kita kumpulkan itu dunia, gunakanlah dunia tersebut untuk sarana alam akhirat. Itu yang dimaksud begitu, Pak. Bukan berarti cinta dunia nggak boleh bekerja. Orang cinta dunia itu nggak harus kaya, Pak. Cinta dunia tidak harus kaya. Banyak orang pergi pagi pulang malam, banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tapi pas-pasan hidupnya. Banyak orang pergi pagi sebelum subuh berangkat dagang, berangkat kerja, pulang jam 10 malam, tapi ngontrak aja sampai sekarang, kagak punya rumah. Banyak yang begitu. Jadi orang cinta dunia nggak harus kaya. Banyak orang hidupnya susah, tapi pikirannya hanya dunia dan dunia. Maka itu ada satu ulama memberikan syair itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, ad-dunya qalilun minal qalil wa asyikuha adzalu minadzalil. Dunia itu, Pak, itu nilainya sedikit, lebih sedikit dari hal yang sedikit. Itu dunia. Dan pecinta dunia adzalu minadzalil. Orang cinta dunia itu lebih hina daripada orang yang hina. Berarti orang yang hina itu orang yang cinta dunia. Mereka cinta kepada dunia. Orang kalau cinta dunia itu kadang menghalalkan yang haram, menghalalkan yang haram, yang haram dihalalkan. Itu gara-gara cinta dunia. Maka Nabi mengatakan, hubbud dunya ra'su kullu khati'atin, rawahul Baihaqi. Cinta dunia itu adalah pangkal daripada semua kesalahan. Contoh begini, orang korupsi itu gara-gara cinta apa, Pak? Dunia. Orang mencuri gara-gara cinta, jadi maling gara-gara cinta. Tuh, yang jelek-jelek itu ujung-ujungnya gara-gara cinta dunia. Nah, Nabi mengatakan hubud dunya kulli khati'atin. Cinta kepada dunia adalah pangkal daripada segala kesalahan. Maka Nabi mengatakan banyak umatku nanti akan cinta dunia wayan saunal uqba, tapi mereka lupa dengan alam akhirat, lupa dengan perbekalan untuk persiapan alam akhirat. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW dari zaman dulu dan sekarang terjadi, Pak. Sekarang terjadi gara-gara dunia, Pak. Maaf, saya mau tanya Bapak ini jujur nih. Saya mau tanya, sekarang yang kita tahu anak remaja umur 10 tahun sampai umur 10 tahun, kira-kira yang sekolah pesantren sama yang umum banyakan mana, Pak? Jujur. Yang pesantren ngaji sama yang sekolah umum yang nggak ngaji banyakan mana? Banyakan umum kan? Terus anak-anak sekarang nih yang ngaji sama yang kagak banyakan mana coba? Orang-orang tua nih, saya mau tanya orang tua. Banyakan bisa ngaji, banyakan kagak? Aduh, gimana, Pak? Berat amat jawabnya. Ini yang tua-tua nih,
Banyakan bisa ngaji apa kagak bisa ngaji? Saya mau tanya, di sini ada guru ngaji kagak? Di Makassar ada guru ngaji kagak? Hah? Banyak guru ngaji. Kok pada nggak ngaji? Nih yang umuran 50 banyakan bisa baca Quran apa kagak bisa baca Quran? Ditanya gini bingung jawabnya kan ya. Yang penting jangan sampai cinta dunia. Orang cinta dunia tidak harus kaya. Banyak orang kekurangan tapi pikirannya dunia. Yang dipikirkan hanya dunia dan dunia. Padahal Pak, dunia nih kita hidup, kita cerita aja deh. Dunia berapa tahun ini Pak? Orang sekarang paling banyak umurnya berapa tahun? Taruhlah 100 tahun lah ya, kalau panjang umur 100 tahun lah. 100 tahun. Kita mau susah ya paling segitu. Mau seneng ya segitu umurnya. Mau kaya ya cuman segitu umur kita. Kita banyak rumah, banyak mobil, banyak harta. Yang kita kumpulkan untuk masa depan, terkadang Pak belum sempat kita nikmatin, Allah sudah matiin kita. Betul nggak Pak? Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, gimana maksudnya itu? Banteng tulang kan namanya kerja keras, ngumpulin duit sampai beli rumah, beli mobil, beli tanah segala macam, tapi belum sempat kita nikmatin, ternyata Allah udah panggil kita. Mau apa coba kita tuh? Paling lama umur di dunia 100 tahun, paling jarang-jarang juga umur 100 tahun. Tapi Pak, penting kita pikirkan adalah alam akhirat. Kita bakal ke sono. Ya, itu kata Nabi yang pertama. Hubbunya yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Yang kedua kata Nabi, yuhibbunal kusur wa yansawnal kubur. Nanti suatu saat mereka akan rame-rame untuk mencintai rumahnya, cinta kepada rumahnya. Apa maksud daripada cinta rumahnya? Menghias rumah, ya, yaskhiluna bizinatiha, kata Syekh Nawawi. Mereka akan menghias rumah sedemikian rupa, tuh rumah akan dibikin. Rumah sudah bagus, tadinya pasang keramik, udah bosen pasang keramik, ganti marmer. Ganti marmer. Dulu plafonnya pakai ternit, udah bosen ganti GRC. GRC bosen ganti lagi apa tuh? Gibson bosen ganti lagi apa namanya sekarang Pak? Nah kayak gitu tuh. Itu omongan Syekh Nawawi bener tuh. Ya bizina, mereka sibuk untuk ngurusin rumah aja, rumah dunia. Yang tadinya lantainya dulu, awal dulu kalau kita punya rumah cuma dipelur doang, pakai acian. Nah, karena zaman semakin meningkat, dipasang apa namanya tehel. Tahu tehel Pak? Nah, habis tehel keramik, ya kan? Punya duit dikit, granit, ya kan? Ini Ustadz Harno nih dagang dia, promosi. Ningkat dikit apa tuh? Marmer tuh. Sekarang tuh orang sibuk ngurus rumah. Kadang-kadang nih mama Pak, gara-gara mikirin rumah dari kecil sampai gede, dari tingkat 2, 3, 4, dirinya segala macam tuh rumah, sampai lupa ibadah kepada Allah. Gara-gara mikirin rumah sampai lupa kagak ngaji-ngaji. Itu yang Nabi tuh, ya, yuhibunal hur, yuhibun apa? Yuhibunadur wayan saunal kubur. Mereka cinta ke rumah-rumah mereka, tapi lupa dengan alam kubur. Ini kita nih Pak, kita bikin rumah sebagus mungkin. Nih rumah mau dibikin kayak apa Pak? Tetap nanti rumah kita Pak yang lama itu ukurannya cuma semeter kali semeter setengah Pak. 2 meter kali semeter. Itu tuh rumah kita yang asli Pak. Kalau panjenengan bangun rumah sampai 3 lantai, 4 lantai, dipasang marmer, CCTV setiap pojokan, ada kolam renang, ada AC-nya,
ada segala macam. Belum tentu lama di situ kita, Pak. Bener, Pak, belum tentu lama. Kadang-kadang ada orang bangun rumah udah mewah, begitu jadi meninggal. Kadang-kadang bangun rumah sampai 500 juta sampai 1 miliar, begitu jadi sakit. Tetap rumah kita itu ukurannya, Pak, yang 2 meter kali 1,5 meter itu yang pasti kita nikmatin. Dan rumah yang kita bangun di dunia, berapa lama kita pakai, Pak? Berapa tahun kita? Tapi alam barzakh, kubur nih, kubur, kalau kita mati itu sampai kapan kita di situ? Sampai hari kiamat, Pak. Kita hidup di dunia sementara sebentar banget dibanding alam barzakh. Kita ngambil contoh orang-orang yang udah meninggal ratusan tahun yang lalu, bahkan ada yang ribuan tahun yang lalu. Mereka di sana di alam barzakh itu sampai nanti hari kiamat, ribuan tahun, Pak, di alam barzakh, Pak. Lebih lama dari sekarang kita tinggal di dunia. Di dunia paling banter 100 tahun, paling lama itu pun bonus. Tapi di alam barzakh, Pak, lama sampai kapan, Pak? Sampai hari kiamat. Ini kalau kiamat 500 tahun lagi, kita ndekam di sana 500 tahun, Pak. Apa yang kita bawa, Pak? Bekal apa yang kita bawa ke sana? Kata Nabi dalam hadis, al-qabru awwalu manzilin min manazilil akhirah, fa inna jaminhu sahibuhu fama ba'dahu aisara minhu, yanju fama ba'dahu asyaddu minhu. Kuburan itu adalah persinggahan pertama bagi alam akhirat. Barang siapa yang mendapat pertolongan, dapat syafaat di alam barzakh, maka alam akhirat urusannya gampang, lebih mudah daripada alam barzakh. Barang siapa yang mendapat syafaat pertolongan di alam barzakh, maka urusan akhirat akan gampang. Fa illam yanju, kata Nabi, tapi kalau orang masuk liang lahat, masuk alam barzakh, tidak mendapatkan pertolongan, fama ba'dahu asyaddu minhu, maka nanti setelahnya alam akhirat itu urusannya lebih rumit, Pak, lebih sulit daripada alam barzakh. Ini mau nggak mau kita harus pikirin, Pak, harus kita pikirin. Ya mikirin rumah bagus boleh lah, nggak apa-apa, bukan berarti nggak boleh bangun rumah, silakan bangun rumah yang bagus, tapi yang penting jangan masuk ke hati, Pak. Ntar pulang ke sini mau bangun rumah nggak jadi lagi. Bukan begitu maksudnya. Silahkan bangun rumah yang bagus, tapi ingat, yang penting jangan lupakan alam barzakh. Artinya apa? Persiapan untuk alam barzakh. Persiapan untuk alam barzakh. Wal akhiratu, kata Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih utama dibandingkan alam dunia. Karena di barzakh aja lama, apalagi akhirat. Dunia itu cuman sebentar doang, sebentar doang. Kita mau susah ya sebentar, mau lama juga sebentar. Ada satu qasidah, Pak, kita sholawatan bareng-bareng lah biar nggak tegang nih. Kita bareng-bareng sholawatan. Ini ada qasidah syair yang ada kaitannya dengan alam barzakh. Sholawatan bareng, Pak, ya, biar nggak ngantuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Bareng-bareng, Pak. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habib. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah.
وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومنها من ومنهم بأهل البدر يا الله صلاة رسول الله صلاة الله يا من بدنياه استغال قد غره طول العمل يا من بدنياه استغال قد غره طول العمل أو لم يزل في غفلة حتى دنا منه الأجل صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله الموت يأتي بان والقبر صندوق العمل اصبر على أحوالها لا موت إلا بالأجل صلاة الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله. Di dalam syair yang ditulis dalam kitab Nasuhil Ibad, Yaman bidunya hustahol, peringatan wahai orang-orang yang hanya sibuk dengan dunia. Peringatan bagi orang-orang yang hanya sibuk dengan dunia. Pagi, siang, malam yang dipikirin dunia, 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 kaya kagak. Mending dunia, dunia kaya bisa sedekah. Pikirannya dunia, dunia, dunia. Khawatir tidak makan, khawatir tidak bisa minum, khawatir tidak punya uang, khawatir anaknya nggak bisa sekolah, tapi nggak punya pikiran khawatir kalau matinya masuk neraka, tapi nggak khawatir kalau nggak ibadah. Ini peringatan dari ulama. Yaman bidunya hustahol qad gharruhu tulul amal. Sungguh dirimu telah tertipu oleh panjangnya angan-angan. Wahai orang yang tertipu dengan panjang angan-angan, gara-gara apa? Cinta dunia berlebihan. Aulam yazal fi khaflatin hatta dana minhul ajal. Sungguh dirimu terus menerus dalam kelalaian sehingga datang kematian. Belum sempat taubat kepada Allah, belum sempat ibadah kepada Allah, belum sempat membayar zakat dari harta-hartanya, belum sempat dia mengabdikan diri kepada Allah, tapi sudah datang kematian. Al mautu ya'ti baghtatan, kematian datangnya tiba-tiba, Pak. Tidak ada orang mati dikasih tahu malaikat, nggak ada. Mending kalau mau mati dikasih tahu, Pak, mati tahun depan, setahun lagi, mending, Pak. Kita bisa siap-siap, Pak. Minimal seminggu lah, Pak. Sampean minggu besok mati, malam minggu. Mending kita siap-siap, Pak. Ya'ti baghtatan, sekejap, tiba-tiba nggak ada yang ngasih tahu. Wal qabru sundukul amal, di alam kubur akan ditambahkan semua amal-amal kita, Pak. Ini kita ngaji di sini, nanti di alam barzah ketahuan, Pak. Tuh ngaji atau malam minggu tuh. Ada pahalanya datang. Semua amal yang pernah kita kerjakan di dunia akan nambah di alam barzah.
baik amal yang baik ataupun amal yang jelek akan Allah perlihatkan di alam barzah. Wal qabru sundukul amal isbir ala ahwalika, isbir ala ahwaliha, rasakan olehmu atas keadaan daripada alam barzah. La mauta illa bil ajal, tidaklah seorang mati terkecuali sudah ajal. Saya mau cerita sedikit. Nabi Sulaiman alaihi salam itu diceritakan di dalam kitab Sarah kitab Arba'in Nawawi, namanya kitab Majlisus Saniyah. Nabi Sulaiman ini punya sahabat malaikat maut, Pak. Punya teman malaikat maut, Nabi Sulaiman alaihissalam. Suatu hari Nabi Sulaiman itu didatangin malaikat maut yang berwujud manusia. Karena malaikat itu bisa berwujud sesuai kehendak dia. Bisa berwujud manusia, bisa berwujud sama pengemis, bisa, Pak. Makanya ada pengemis, Pak, jangan diusir. Kalau kita punya uang kita kasih, nggak ada, bilang aja maaf, nggak bisa ngasih. Jangan sekali-kali nyakitin pengemis, khawatir itu adalah jelmaan malaikat. Ini malaikat maut ini menjelma manusia sedang duduk dengan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tiba-tiba datang seorang pemuda bertama ke rumah Nabi Sulaiman. Duduk bertiga. Ketika duduk ini, si pemuda itu dipandangi oleh malaikat maut yang berwujud manusia. Dipandangin aja gitu. Hanya salah tingkah, Pak. Kita pun gitu, Pak. Ke rumah orang diliatin aja kan kita salah tingkah, kan? Kalau ngeliat cakep masih mending, Pak. Yang liatin udah aki-aki, ya kan? Siapa nih orang liatin mulu, sok kenal gitu kan, sok akrab. Diliatin mulu sampai dia salah tingkah akhirnya. Kemudian gak lama ini malaikat maut ini pamitan sama Nabi Sulaiman. Pergi dia. Setelah malaikat maut pergi, ini pemuda bertanya kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Wahai Nabi Allah, tadi siapa ya? Oh, tadi itu malaikat maut. Hah? Ini kaget dia. Siapa Nabi Sulaiman? Malaikat maut. Iya, itu tadi malaikat maut. Sahabat saya. Ada apa memang? Nabi Sulaiman, tadi saya dipandangin belum sama dia. Saya khawatir nih, saya mau diambil nyawanya sama dia. Kok begitu? Dari tadi saya diliatin mulu sama dia. Akhirnya karena dia ketakutan, dibilang Nabi Sulaiman, tolong bawa saya pergi kemana kek? Nah, Nabi Sulaiman itu punya mukjizat, itu bisa ngatur angin, Pak. Bisa manggil angin. Jadi angin dipanggil nih, dihembuskan kemana terserah Nabi Sulaiman. Dia punya mukjizat bisa membawa angin, Nabi Sulaiman itu. Akhirnya karena pemuda ini mengotot kepengen dibawa angin Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Sulaiman manggil angin, kemudian ini pemuda dibawa angin sampai ke negeri India. Dari Palestina ke negeri India tuh. Nah, sampai di India. Nah, setelah 3 hari kemudian Nabi Sulaiman dapat kabar bahwa pemuda tadi meninggal dunia. Nggak lama malaikat maut datang ke rumah Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bertanya, ya malakul maut, wahai malaikat maut, kemarin waktu kamu kesini kan ada pemuda nih, kita ngobrol bertiga. Dia itu ketakutan sama kamu, kemudian dia minta dibawa pergi oleh angin. Nah, saya buang tuh ke negeri India. Tapi dengar-dengar dia meninggal dunia, gimana ceritanya wahai malaikat maut? Akhirnya kata malaikat maut, oh Nabi Sulaiman begini ceritanya. Saya ini sebenarnya itu diamanahin sama Allah itu untuk nyabut pemuda itu tuh. Tapi kata Allah itu nyabutnya katanya di India. Nah, namanya ini, umurnya ini, orang ini orang Palestina, tapi kata Allah enggak, matinya di India. Tapi saya disuruh ke sini sama Allah, suruh ketemu sama engkau. Pas saya ke sini kok saya lihat ini seperti foto ini yang saya bawa. Namanya sama, mukanya sama, umurnya sama, alamatnya ada nih orang Palestina. Tapi kata Allah nanti matinya di India. Akhirnya udah saya ke India aja tuh. Begitu saya sampai ke India, dia ada di sana tuh. Ya udah saya ambil nyawanya tuh. Itu yang disebut al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian tiba-tiba, Pak. Jadi nggak bisa kita mau lari kemana, nggak bisa. Ya, kita mau lari kemana nggak bisa.
Ya. Kita mulai ngumpet dimanapun, namanya kematian, Allah pasti akan jumpai kita. Malaikat maut akan datang kepada kita, walaupun kita ngumpet di bawah bumi sekalipun, namanya kematian pasti akan datang kepada kita. Kemudian yang ketiga kata Nabi, yuhibbunal mala wa yansaunal hisab. Nanti umatku akan berlomba-lomba untuk cinta kepada harta tapi lupa kepada hisab. Cinta kepada harta, banting tulang, pergi pagi pulang malam supaya dapat harta, menumbuk-numbuk harta, tapi umatku lupa dengan hisabnya. Orang kalau kaya itu masuk surganya lama, Pak. Orang kaya masuk surganya lama. Nabi Sulaiman alaihissalam itu nabi yang sangat kaya, Pak. Nabi Sulaiman itu nabi yang sangat kaya raya, itu masuk surganya lama, Pak. 1000 tahun setelah para nabi dan rasul. Gara-gara apa nih? Banyak hartanya. Nah, harta kata Syekh Nawawi, al-malu halaluhu hisabun wa haramuhu iqabun. Harta yang halal bakal dihisab, Pak. Pertanyaannya dua lagi, harta yang haram itu. Harta itu pertanyaan dua. Min aina iktisabahu wa fima anfaqahu. Dari mana harta kamu dapat? Dari mana nih? Dari mananya ditanya sama Allah. Wa fima anfaqahu, dan kemana harta engkau belanjakan. Ditanya dari mana sumbernya, kemudian dikemanakan itu harta. Allah tidak melarang umat Nabi Muhammad SAW mengumpulkan harta, tidak. Ya, kata Allah dalam hadis qudsi, al jannatu jannati al malu mali fastarul jannati bil mali. Kata Allah bilang apa? Surga itu milikku, harta milikku juga. Fastarul jannati bil mali, belilah surgaku dengan hartaku. Surga milik siapa, Pak? Harta milik siapa? Nah, kata Allah surga milik Allah, harta milik Allah. Tapi kata Allah fastarul jannati bil mali, belilah surgaku dengan hartaku. Bisa kita beli surga dengan harta? Bisa, Pak. Bukan beli tukar begini, enggak. Maksudnya ada uang masukin ke masjid untuk kotak amal, ya kan? Punya uang bayar zakat, punya uang sedekain, punya uang bantu yatim, bantu fukara, bantu orang miskin, bantu orang kekurangan, infak dan infak. Ini maksudnya apa? Bukan kita beli surga, bukan begitu caranya. Kalau kita udah wajib haji, pergi haji ke Baitullah, udah mampu pergi haji ke Baitullah, itu maksudnya begitu, Pak. Ya. Kalau punya uang, punya rezeki, beli Quran kemudian wakafkan di masjid. Ini sebagai sarana untuk membeli surga. Bukan beli surga seperti beli makanan, enggak, Pak. Tapi surga itu dibeli dengan cara kita ibadah kepada Allah dengan harta yang kita miliki. Hadirin kaum muslimin yang saya hormati, karena Allah Subhanahu wa taala begitu mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, besar kecintaan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kecintaan Allah sangat agung kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu marilah yang banyak harta. Silahkan harta kita miliki, tapi jangan lupa yang sudah terkena zakat bayar zakatnya. Jangan sampai harta yang kita miliki ternyata sayang kita untuk bayar zakat, itu akan menjadi musibah bagi kita di alam barzah nanti dan alam akhirat. Akan menjadi bencana untuk diri kita di alam barzah dan juga alam akhirat. Memang sekarang kita tidak terasa, Pak. Pahala dan dosa nggak berasa, Pak, sekarang, Pak. Ini sampean sekarang riungan didoain sama orang, nggak berasa. Belum berasa didoain sama orang, Pak. Pak Kiai minta Fatihah dong, gini. Nggak langsung kerasa sekarang mah.
Datang ke kiai, Pak tolong paten saya biar gini gini gini, enggak langsung kerasa. Tapi demi Allah bagi orang-orang di alam barzah Pak, di alam barzah cuman ngucap Allah aja berasa banget. Ada satu kisah, ini doa Pak untuk alam barzah yang udah meninggal. Dalam satu kitab diceritakan ada orang ketemu saudaranya, ketemu temannya, nyebut nama temannya udah meninggal. Begini, jadi ceritanya begini, ini orang di alam barzah itu mau diazab Pak, itu mau dipanah api, mau dilepas pakai panah api tuh, mau ditembak dengan panah api. Itu kawannya di dunia nyebut nama dia almarhum. Oh almarhum fulan mah orangnya baik kayak gitu. Itu gara-gara ngomong gitu Pak, itu panah api kagak jadi Pak. Gara-gara nyebut almarhum yang dirahmati sama Allah, itu azabnya kagak jadi. Itu nyebut almarhum doang atau Allah yarham. Makanya Pak, kita dianjurkan ketika menyebut nama orang yang sudah wafat ada embel-embelnya, Allah yarhamhu atau almarhum. Misalkan yang meninggal namanya Bapak Ahmad, oh almarhum Bapak Ahmad, atau Bapak Ahmad almarhum, atau Bapak Ahmad Allah yarhamhu. Ada embel-embel doa Pak. Ini manfaatnya besar bagi dia yang sudah wafat di alam barzah. Ada satu lagi kisah di alam barzah yang dialami oleh Al-Imam Hasan Basri. Itu ulama yang alim, paling alim di zaman itu di kota Baghdad, namanya Imam Hasan Al-Basri. Ulama yang paling alim di zaman itu dia. Di zaman dia paling alim. Itu Imam Hasan Basri itu dikutip oleh Syekh Nawawi dalam kitab Nashul Ibad. Suatu saat datang seorang ibu-ibu, datang ke Imam Hasan Basri. Kata ibu-ibu bilang gini, ya Imam, saya punya anak perempuan udah 3 hari wafat, saya rindu kepada dia, tolong berikan saya amalan, saya pengen ketemu sama dia wahai Imam. Akhirnya Imam Hasan Basri cuman bilang, ya udah kalau begitu ibu nanti habis sholat isya ibu sholat 4 rakaat ya, 4 rakaat. Kemudian sehabis sholat 4 rakaat ibu baca sholawat sampai tertidur. Akhirnya tertidur dia. Dalam mimpinya dia ketemu putrinya yang sedang disiksa, dirantai dengan rantai api, diazab dalam alam kuburnya. Kemudian besok pagi dia datang ke rumah Imam Hasan Basri lagi, cerita dia sama Imam Hasan Al-Basri. Nah kada cerita, wahai Imam, saya udah ketemu putri saya semalam, tapi Imam putri saya diazab, disiksa sama Allah, aku sayang sama dia ya. Wahai Imam, tolong berikan saya amalan supaya putri saya terhindar daripada azab. Akhirnya Imam Hasan Basri, ya udah gini aja Bu, ibu sedekah aja, kemudian niatkan pahalanya untuk putri ibu yang sudah wafat. Nah pas malamnya Imam Hasan Basri ngimpi ketemu wanita yang cantik, pakai mahkota di kepala, pakai baju seperti ratu. Si perempuan tadi bertanya, wahai Imam, apakah Anda mengenal saya? Kata Imam Hasan Basri, aku nggak kenal kamu. Kamu siapa? Kata Imam Hasan Basri, kamu siapa? Kata si perempuan ini bilang, wahai Imam, saya anaknya ibu-ibu yang kemarin datang ke rumah Imam. Kata Imam Hasan Basri, iya saya ingat, memang ada ibu-ibu datang ke rumah saya tentang anaknya sudah wafat, tapi keadaannya nggak seperti ini yang saya tahu. Dia cerita anaknya disiksa, dibelenggu dengan rantai api, bukan seperti yang saya lihat, bukan seperti keadaanmu sekarang. Kemudian si wanita ini mengatakan, wahai Imam, betul itu kemarin wahai Imam, kemarin memang kami bersama 500 ahli kubur disiksa sama Allah. Tapi suatu hari datang seorang soleh. Pak Soleh. Pak Soleh. Pak Soleh. Datang orang soleh, orang baik, bukan Pak Soleh nih. Orang baik datang ke kuburan. Ada orang baik ke kuburan kami, dibaca sholawat sekali tang, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Kemudian dihadiahkan sholawatnya itu untuk seluruh penghuni kubur di sini. Maka tatkala dia bilang, ya Allah, aku hadiahkan sholawatku ini untuk seluruh penghuni kubur di sini. Maka turun suara dari langit, wahai malaikat Zabaniyah, hentikan azabmu, hentikan azabmu. Seketika azab dihentikan gara-gara satu sholawat yang dibacakan oleh orang tersebut, dan 500 orang yang disiksa semuanya terbebas dari azab kubur. Alhamdulillah, satu sholawat. Berasa Pak? Memang sekarang kita ngaji pahalang belum berasa. Kita duduk letih begini sambil ngerokok Pak, nggak apa-apa Pak? Biar nggak tegang ngerokok nggak apa-apa Pak? Hah? Boleh nggak Tat? Boleh kan? Udah ngerokok nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ini bukan. Biar nggak tegang gitu Pak. Aja jadi keringetan juga. Satu sholawat, apalagi 10 sholawat, apalagi 100 sholawat, apalagi 1000 sholawat. Satu aja kata Nabi, man sholla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi biha asyara. Satu sholawat, siapa orang yang bersolawat kepadaku satu kali saja, maka Allah bersolawat kepadanya 10 kali. Allah bersolawat 10 kali, artinya rahmat Allah dan ampunan Allah 10 kali bagi yang solawat sekali kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisah yang pertama. Kisah yang kedua dalam kitab Al-Qirtos. Ini orang-orang yang dapat nikmat kubur nih gara-gara doa. Dalam kitab Qirtos, Ali bin Hasan Al-Attas meriwayatkan satu riwayat. Dulu ada seorang laki-laki yang hidupnya penuh dengan maksiat. Pagi, siang, malam maksiat aja kerjaannya Pak. Tukang nyolong ayam, ya kan? Kalau nggak nyolong ayam judi, ya kan? Kalau nggak judi garong, kalau nggak garong maling, kalau nggak maling bini orang kayak gitu. Ini kerjaannya maksiat tiap hari gitu. Itu. Pokoknya di kampung dia mah jadi apa namanya? Orang geram sama dia lah. Ini orang nih. Orang sebel sama dia. Ini kapan nih orang mati gak mati-mati yang begini nih gitu kan. Kerjaannya maksiat aja gitu. Nah, akhirnya Allah ngambil nyawanya dia, dimatiin sama Allah. Nah, setelah dia mati, ya namanya dia orang begitu, bagaimana dalam barzah kan? Oh, ditanya malaikat man rabbuka, nggak tahu dia, ya kan? Bingung gelegepan dia. Akhirnya siang malam mendapatkan siksaan yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika dia punya istri solehah. Nah, untung dia punya istri, Pak. Istrinya solehah. Istrinya baik, tukang ngaji nih istrinya nih. Dia punya anak umuran sekitar 3 tahun. Anaknya tuh 3 tahun. Akhirnya nih anaknya dibawa ngaji, dibawa sama ustadz. Dia ada di kampung dia ada ustadz. Ustadz tolong nih anak saya ajarin ngaji dong, gitu kan. Akhirnya sama ustadz nih karena dia masih cadel, ini datang suruh baca Bismillahirrahmanirrahim. Belum bisa Pak, masih cadel baca Bismillahnya. Sampai semalam, 2 malam, 3 malam. Akhirnya suatu malam dia bisa baca Bismillahirrahmanirrahim dengan bagus, dengan tepat. Ini gara-gara dia ngucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah bilang sama malaikat Zabaniyah, malaikat Zabaniyah, hentikan azab orang tua itu. Malaikat Zabaniyah, ini gak sampean gak percaya, lihat di kitab Qirtos ada cerita kayak gitu. Malaikat Zabaniyah, hentikan siksaan orang itu. Aku malu menyiksa orang tua yang anaknya sudah bisa menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kata malaikat, ya Allah, dia kan ahli maksiat ya Allah. Betul, tapi anaknya sudah bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Udah bisa nyebut namaku yang pengasih dan penyayang. Dengan sebab dia nyebut namaku yang pengasih dan penyayang, aku kasihi bapaknya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manistazharul Qur'ana khaffafallahu tabaraka wa ta'ala an abawaihil adzaba wa in kana kafirin." Barang siapa, kata Nabi, yang belajar Al-Quran
maka Allah akan meringankan siksaan kedua orang tuanya sekalipun kedua orang tuanya kafir. Seandainya orang tuanya kafir, Pak, bukan dibebasin, diringanin azabnya gara-gara anaknya bisa baca Quran. Itu baru bisa baca bismillah, Pak. Manfaatnya luar biasa di alam barzakh. Apalagi baca Al-Fatihah, apalagi baca Yasin, apalagi baca Al-Muluk. Kalau bisa, Pak, tiap malam baca Al-Muluk, hadiahin untuk orang tua Pak meninggal, Pak. Habis baca Tabarakalladzi biyadihil mulk selesai, ya Allah, sampaikan pahala Quranku untuk ibu bapakku atau siapa yang kita sukai, biar mereka merasakan nikmatnya pahala yang kita baca. Jangan khawatir, Pak, kalau kita mengirim pahala kita dapat, Pak, bukan berarti kita nggak dapat. Nanti kalau saya hadiahkan untuk orang lain saya nggak dapat pahalanya dong. Kata siapa? Yang kita baca kita hadiahkan untuk orang yang meninggal, sama kita dapat pahalanya, Pak. Sampean punya uang 10.000 sedekah ke masjid, masukin ke dalam tromol, ya Allah, sampaikan pahalanya untuk orang tua saya. Kita dapat pahala 10 dan dapat pahala bakti kepada ibu bapak. Kalau sampean sedekah doang 10.000 untuk diri sendiri, ya dapat pahala untuk diri sendiri doang. Tapi kalau niatkan, ya Allah, sampaikan pahalanya untuk kedua orang tua saya, kita dapat 2 pahala. Pahala kita sedekah 10.000 dan pahala bakti kepada ibu bapak kita. Alhamdulillah. Kemudian yang ke berapa, Pak? 4 ya. Yuhibunal iyal wa yansonal hur. Kata Nabi, nanti umatku mereka akan cinta kepada keluarganya tapi lupa dengan apa tuh hur tuh. Hur itu bidadari, Pak. Hur itu bidadari. Cinta kepada keluarga lupa bidadari. Bidadari. Kita cinta boleh, ya. Cinta boleh sama istri kita, sama anak kita boleh. Tapi jangan lupa nanti ada bidadari, Pak, di surga. Ini nggak saya jelasin lah. Yang terakhir aja nih, yang kelima. Kata Nabi, yuhibunan nafsa wa yansaunallah. Mereka cinta dengan dirinya tapi mereka lupa dengan Allah sebagai zat yang telah menciptakan dirinya. Mereka cinta dengan pribadinya, cinta dengan hawa nafsunya, apa yang menjadi keinginannya dituruti di alam dunia, tidak peduli halal haram, tidak peduli melanggar agama, tidak peduli melanggar kodrat manusia, tidak peduli melanggar adab, hanya keinginan hawa nafsunya. Udah banyak sekarang begitu, Pak. Manusia sudah melewati batas mengikuti hawa nafsu. Apapun yang menjadi keinginannya dia cari sampai di mana. Tapi satu yang Nabi sampaikan, wayan saunallah, dia lupa dengan perintah Allah. Contoh orang sakit zohir, mereka berobat sampai kemana-mana, Pak. Kadang-kadang sambil jual rumah, jual mobil, jual motor, jual sawah, jual macam-macam. Demi apa? Demi kesehatan zohir. Tapi kadang orang tersebut nggak mikir, saya kan punya penyakit batin juga nih. Ada penyakit batin tuh. Penyakit batin itu apa? Banyak penyakit batin itu. Kalau di penyakit batin itu pertama ada riya, ada takabur, ada khibah, ada namimah, ada satu lagi namanya ujub. Ini penyakit hati, Pak. Kadang kita nggak sadar ada penyakit-penyakit yang lebih bahaya daripada penyakit-penyakit yang zohir. Nih, kalau penyakit-penyakit yang zohir itu rumah sakit banyak, Pak. Di Indonesia banyak, di Tangerang banyak, di luar negeri banyak. Banyak dokter yang bisa ngobatin penyakit-penyakit apa aja, ada rumah sakit banyak. Tapi penyakit batin nih, Pak, belum ada satu dokter pun di alam semesta ini yang bisa ngobatin penyakit riya, Pak. Belum ada sampai sekarang. Kalau sampean nggak percaya, datang ke rumah sakit. Mana dokter yang paling pintar? Saya mau nanya, Dok, saya punya penyakit riya, kira-kira
Bisa nggak diobatin? Ada obatnya nggak? Dokter bingung. Nggak ada, Pak. Saya penyakit ujub, Pak. Saya ada penyakit ujub. Kira-kira ada nggak di sini obatnya? Semahal apapun saya beli tuh penyakit apa obat tuh kalau ada penyakit ujub, Pak. Nggak ada rumah sakit yang nyiapin obat untuk penyakit-penyakit hati. Tidak ada. Nah, ini yang harus kita awasi, Pak. Karena penyakit-penyakit ini bisa melupakan Allah. Karena penyakit-penyakit yang ini nih itu bisa melupakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau penyakit zahir silakan mau berobat, ya memang diperintahkan. Kita sakit, kata ulama, kata Nabi, dirimu adalah kendaraanmu. Dirimu kendaraanmu. Perhatikan kendaraanmu. Maksudnya kita punya badan ini kendaraan kita. Kalau badan kita sakit, obati. Kita badan lelah, istirahat. Kita punya badan lapar, makan. Kita punya badan haus, minum. Kita punya badan ngantuk, tidur. Itu hak badan kita, Pak. Jangan udah ngantuk minum kopi pahit. Ada orang begitu. Kopi pahit biar nggak tidur. Udah capek banget minum panter biar nggak capek. Itu zolim, Pak. Kita zolim sama badan kita, Pak. Ada orang kerja begitu udah ngantuk banget minum panter, Pak, biar nggak ngantuk katanya. Itu zolim sama badan sendiri. Udah capek istirahat, ngantuk tidur, kadang lapar, ntar aja lah makannya. Kita punya jasad ini punya hak untuk makan, untuk minum. Jasad ini punya Allah, bukan punya kita, Pak. Ini mah sewaan doang kita mah. Nah, kalau penyakit yang 5 macam ini dibiarkan dalam tubuh kita, itu bisa menghalangi kita pada diri Allah. Gara-gara penyakit ini nih yang disebutkan Nabi, yuhibuna nafsa wa yansaunallah. Gara-gara cinta dirinya, cinta pribadinya, cinta kepada hawa nafsunya, sehingga orang tersebut lupa dengan Allah yang menciptakan hawa nafsunya, yang menciptakan jasadnya, yang menciptakan nyawanya, yang menciptakan ruhnya, dan menciptakan akalnya. Itu gara-gara memelihara penyakit yang 5. Nah, penyakit yang 5 ini obatnya di mana? Obat penyakit yang 5 obatnya ada di majelis ta'lim. Obatnya di majelis ta'lim. Jadi kalau punya penyakit yang 5 udah ngaji aja, Pak. Insya Allah nanti akan sembuh. Punya penyakit ujub, bangga dengan amal. Sering-sering ngaji aja, nanti ketemu di situ. Punya penyakit ria, sering ngaji aja, insya Allah penyakit akan hilang dengan sebab mengaji. Punya penyakit takabur, sombong, datang ke majelis taklim supaya sembuh tuh penyakit. Dan penyakit yang sifatnya lahiriah, batiniah, itu obatnya di dalam majelis taklim. Nah, kalau kelima-limanya ini dimiliki oleh seorang muslim, kata Nabi, yang mana 5 tersebut dimiliki sampai bagi orang muslim. Yang pertama adalah cinta dunia lupa dengan alam akhirat. Kedua, cinta dengan rumah-rumah mereka, mereka lupa dengan alam barzah. Ketiga, cinta dengan harta tapi lupa dengan hisab. Yang keempat, cinta dengan keluarga melupakan bidadari. Dan yang terakhir adalah cinta kepada dirinya tapi lupa dengan Allah, lupa dengan perintahnya Allah, lupa dengan ibadah kepada Allah, melupakan perintah-perintah Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Kalau kelima-limanya dijalankan sama umat manusia, apa kata Nabi? Hum minni buraun. Mereka sudah jauh dari aku, kata Nabi. Kalau kelima-limanya dikerjakan, kata Nabi, salah satu aja kata Nabi, hum minni buraun. Mereka sudah jauh dari aku. Wa ana minhum bariun, dan aku pun jauh dari mereka. Artinya apa? Nabi nggak ngurusin lagi orang macam gitu, Pak. Naudzubillah. Nabi nggak peduli sama orang semacam itu. Naudzubillah. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, berikan kita istiqomah dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita dunia semata-mata hanya persinggahan pertama kita untuk menuju alam akhirat yang kekal,
dunia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hanya sebagai sarana untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Harta yang kita miliki kita niatkan semata-mata untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umur kita yang masih ada, yang ada, kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis taklim ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala nanti tatkala Allah panggil kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam saya berucap, baik melafadzkan hadis ataupun riwayat-riwayat yang lain ada kesalahan, mohon dimaafkan. Itulah kebodohan saya. In sawaban faminallah wa in khotoan famini. Kalau benar datangnya dari Allah, kalau salah berarti dari kebodohan saya pribadi. Untuk itu saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsira, ahsanal jazaa. Terima kasih kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Pak Ahmad Rifai yang telah menyampaikan pengajian pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan kita semua dapat mengimplementasikannya, dapat menjalankannya. Mudah-mudahan itu semua keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin para Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa radiyallahu tabaraka an syahadatina ashabi rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Subhana rabbiyal a'lal wahhab. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal hayat min jamil khairati fil hayati wa abadal mamat. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wajirna min dunya wa zabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit alaina bi dzunubina man la yakhafuka yarhamuna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa wa'fu anna. Allahumma ij'al khairan ayyamina yawma nalqaka wa andaradina anna.